Perkenalkan, nama saya Miranda Anastasia Nenggolan dengan NIM 240101062. Semester 2, Grup M, mahasiswi IAKN Tarutung. Dengan mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru. Dengan Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPK. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu dengan berkhotbah dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, saat sebentar kami akan dengar-dengaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat kami renungkan, dapat kami dengarkan, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, terpujilah dan termulialah nama Tuhan, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah tertulis dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jikalau engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesama manusia? Nah, yang menjadi tema dalam renungan kita hari ini adalah jangan menghakimi. Saya ulangi sekali lagi, jangan menghakimi. Nah, setiap kita pasti pernah mengomentari hidup orang lain. Tapi tahukah kita bahwa setiap komentar atau perkataan yang keluar dari mulut kita, apakah itu membangun? Nah, ada banyak perkataan atau komentar yang keluar dari mulut kita yang justru menyakiti, menghakimi, bahkan menghilangkan semangat orang lain. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang boleh kita tanyakan dalam diri kita. Yang pertama, apakah mulut kita atau perkataan kita membangun atau menghakimi? Yang kedua, apakah kata-kata kita membawa terang bagi sesama atau bahkan membawa gelap? Yang ketiga, adakah orang yang bersyukur karena mendengarkan ucapan kita atau perkataan kita, atau bahkan sebaliknya, orang tersebut yang mendengarkan dia akan sakit hati atau patah hati? Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin penting dalam renungan kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu identitas kita, yaitu kita bukan hakim. Dapat kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 12. Yang pertama, identitas kita yaitu bukan hakim. Dapat kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesama manusia? Nah, Yakobus mengingatkan kita bahwa kita bukanlah hakim terhadap sesama kita, tetapi Yakobus mengingatkan bahwa kita bukanlah hakim atas sesama. Seringkali kita terlihat lebih rohani sehingga kita menghakimi orang lain. Kita lebih benar, kita lebih rohani sehingga kita menghakimi orang lain. Nah, poin yang kedua yaitu lidah yang tajam menghancurkan. Saya ulangi sekali lagi, lidah yang tajam menghancurkan. Dapat kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya,
ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Firman Tuhan memperingatkan kita agar kita tidak sembarangan berbicara kepada orang lain. Poin yang ketiga yaitu tunduk pada hukum dan kasih dapat kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 11b. Maka engkau bukanlah penurut hukum melainkan hakimnya. Jadi hukum utama dalam kekristenan itu ialah kasih. Jadi ketika kita menghakimi, kita sebenarnya sedang melawan hukum itu sendiri. Jadi jadilah kita orang yang hidup dalam kasih, tidak cepat menghakimi, tidak cepat mendengar, dan lambat berkata dan lambat marah. Nah, ada 3 pertanyaan yang boleh kita jawab atau kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita cepat mengomentari orang lain? Yang kedua, sudahkah kamu memakai mulutmu atau mulut? Sudahkah kamu memakai atau perkataan yang keluar dari mulut kita untuk mendoakan orang yang jatuh atau bahkan menghakimi? Yang ketiga, apa langkah praktis minggu ini untuk mulai menahan lidah? Jadi dunia tidak kurang hakim, tetapi dunia butuh pengasih. Jadi maukah kita menjadi pribadi yang membawa pemulihan atau penghukuman? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita menghakimi. Jadi menghakimi bukan berarti membenarkan dosa, tetapi merujuk pada kasih dan kerendahan hati. Hanya Tuhanlah yang layak menjadi hakim. Jadi kita dipanggil untuk saling mengasihi, bukan saling untuk menghakimi. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang menahan lidah dan menyalurkan kasih dan memuliakan Tuhan melalui perkataan kita. Jadi jadilah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak akan menghakimi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Haleluya, amin.